kita kembali lagi dalam pembahasan soal UTBK. Jenis tanah vulkanis yang mengandung bahan organik sedikit adalah A. Regosol, B. Latosol, C. Pozolik, D. Laterite, E. Terrosa. Oke, sebelum kita jawab, kita bahas dulu materi ini. Oke, jenis-jenis tanah di Indonesia yang pertama ada namanya jenis tanah aluvial. Seperti yang kita ketahui, jenis tanah aluvial ini adalah jenis tanah yang berada di sekitar sungai. Oke, ciri-cirinya adalah tanah ini subur, berasal dari endapan lumpur sungai, umumnya di dataran rendah Indonesia. Daerah persebaran seperti daerah timur Sumatera, bagian utara Jawa, Kalimantan bagian selatan, dan tengah, bagian utara dan selatan Papua. Yang kedua, tanah vulkanis. Tanah vulkanis ini adalah tanah yang berasal dari abu gunung api, mengandung unsur hara banyak, sifatnya subur, sering digunakan sebagai ladang pertanian. Banyak ditemukan di wilayah Jawa terutama Bandung dan Garut, Bali, dan Sumatera sekitar Danau Toba. Nah, kemudian tanah vulkanis ini masih dibagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya tanah regosol. Ciri tanah ini adalah butir kasar, berwarna kelabu sampai kuning, bahan organik sedikit, wilayah persebarannya seperti Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Kemudian yang kedua dari tanah vulkanis ini ada namanya tanah latosol. Tanah latosol ini adalah tanah yang berwarna merah hingga kuning, mengandung bahan organik, cocok ditanami seperti padi, kelapa, karet, dan palawija. Wilayah persebaran Sumatera Barat, Bali, Minahasa, Jawa, dan Papua. Yang ketiga, ada namanya tanah humus. Tanah humus ini adalah tanah yang muncul akibat tumbuhan yang membusuk, mengandung unsur hara tinggi, termasuk tanah organosol atau berasal dari organik. Jadi tanah organosol itu adalah tanah yang berasal dari organik. Wilayah persebaran Sulawesi, Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan, dan Papua. Nah, untuk tanah humus ini cocok untuk tanaman padi, nanas, dan kelapa. Yang keempat, tanah organosol. Nah, tanah organosol ini adalah tanah yang disebut dengan tanah gambut, terbentuk dari pelapukan bahan-bahan organik seperti sisa pembusukan tanaman rawa. Pembusukan kurang sempurna karena bercampur air sehingga bersifat asam. Kemudian kurang baik untuk pertanian. Daerah persebaran banyak dijumpai di daerah pasang surut seperti Papua bagian barat, Kalimantan Barat, Sumatera bagian timur. Yang kelima adalah tanah pozolik merah kuning. Ciri-cirinya adalah proses pembentukannya dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi serta suhu rendah, unsur haranya sedikit, bersifat basa jika terkena air, mengandung kuarsa. Wilayah persebaran tanah pozolik merah kuning ini seperti wilayah pegunungan tinggi Sumatera, Sulawesi, Jawa Barat, Maluku, Kalimantan, dan Papua. Yang keenam, tanah kapur. Tanah kapur ini adalah tanah yang berasal dari batuan kapur. Tanah ini juga sering disebut dengan tanah terrosa. Bersifat tidak subur, cocok untuk tanaman jati. Wilayah persebarannya itu adalah Blora, Pegunungan Kandeng, serta Pegunungan Seribu di Yogyakarta. Tanah kapur ini cocok untuk tanaman palawija dan tembakau. Yang ketujuh, tanah pasir. Tanah pasir ini adalah tanah yang berasal dari batuan yang melapuk. Banyak ditemukan di wilayah pantai yang disebut sand-dunes atau bukit pasir. Wilayah persebaran meliputi pantai Parangkusumo, Yogyakarta. Yang kedelapan, tanah laterit. Tanah laterit ini adalah tanah yang bersifat tidak subur, disebut juga dengan tanah merah. Wilayah persebaran seperti Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, hingga Kalimantan Barat. Yang kesembilan, tanah latosol. Tanah latosol ini adalah tanah yang terbentuk dari proses pelapukan batuan beku dan sedimen. Kasar berupa kerikil, miskin unsur hara, tidak subur, kurang baik untuk pertanian. Wilayah persebarannya adalah Pulau Sumatera, Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Oke, kita kembali ke soal. Jenis tanah vulkanis yang mengandung bahan organik sedikit adalah
Oke, seperti tadi kita sudah bahas jenis tanah vulkanis itu ada dua. Itu ada regosol, butiran kasar berwarna kelabu sampai kuning, bahan organik sedikit. Oke, kita kembali lagi ke soal. Ini jawabannya adalah A, tanah regosol.